Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang masih hangat-hangatnya untuk kita tonton. Film ini berjudul Mob King yang dirilis pada tahun 2023. Bercerita tentang seorang mafia yang paling dihormati namun malah dikhianati oleh kelompoknya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita dibawa ke salah satu penjara yang ada di Amerika. Terlihat di sana ada dua orang napi yang sedang mengobrol. Tak lama kemudian mereka didatangi oleh salah satu napi yang bernama Mike. Ternyata Mike ini merupakan teman mereka berdua juga. Salah satu teman Mike yang bertato bercerita kalau dirinya sangat ingin menghabisi orang yang telah melecehkan anaknya. Dan kebetulan sekali orang itu sedang ditahan di penjara ini. Mendengar hal tersebut, Mike pun bersedia untuk membantu temannya dengan menghabisi orang yang telah melecehkan anak teman Mike. Diberitahu kalau Mike ini adalah tangan kanan bos mafia yang paling dihormati. Sudah 10 tahun Mike dikurung di penjara ini dan beberapa hari lagi ia akan bebas dari masa tahanannya. Trust me when I tell you. There's this dude, Frankie Cruz. Our family back home wants this done. Tak lama kemudian Mike mematikan CCTV lalu ia mendatangi orang yang telah melecehkan anak temannya. Tanpa basa-basi, inilah yang dilakukan Mike. Keesokan adegan berpindah ke bos mafia bernama Don yang saat ini sedang berdebat dengan anaknya yang bernama Carlo. Ternyata Don ini adalah bosnya Mike dan kini mereka sedang berdebat tentang Mike yang sebentar lagi akan bebas. Don menginginkan Mike agar menjadi tangan kanannya lagi, karena Mike sudah rela dipenjara dan tutup mulut tentang bisnis haram mereka selama 10 tahun. Bahkan Don juga berencana akan memberikan kasino yang ada di tengah kota agar dikelola oleh Mike. Namun Carlo anaknya tidak setuju dan menurutnya sekarang mereka sudah tidak membutuhkan Mike lagi karena Carlo juga bisa menghandle semuanya. It's Mike White's deal and that is it. The guy was talking shit. So what? The casino was never yours to begin with. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Mike yang sudah bebas dan kini ia baru sampai di rumahnya. Terlihat istri Mike yang langsung menyambutnya karena sudah 10 tahun Mike baru menginjakan kaki lagi di rumahnya sendiri. Tak lama kemudian anak gadis Mike yang bernama Karina juga datang. Hingga mereka langsung berpelukan. Meskipun di luaran Mike sangat brutal namun ia sangat mencintai keluarga kecilnya itu. Malam harinya sebelum tidur Mike mengajak istrinya beruha-ehe karena sudah lama sekali rudal panjang Mike tidak pernah diasah. Setelah rudalnya meledak, Mike pun pergi ke ruangan belakang dan tak sengaja bertemu dengan Karina anaknya yang sedang sakit perut. Di sini Mike langsung menggendong Karina untuk dipindahkan ke dalam kamar. Namun saat di ruang tengah Karina melihat seseorang yang sedang menyusup ke rumahnya. Karina langsung memberitahukan kepada Mike dan Mike meminta agar Karina tetap tenang. Dengan berjalan merangkak, Mike dan Karina pun sampai di kamar. Di sini Mike meminta Karina agar memancing penyusup itu dan nantinya Mike akan menghajar si penyusup dari belakang. Di tengah pertarungan perut Mike harus tertusuk namun untungnya inilah yang terjadi. Ternyata tembakan itu dari Karina yang berhasil membawa senjata si penyusup yang terjatuh. Tak lama kemudian istri Mike datang dan ia sangat terkejut ketika melihat apa yang telah terjadi. Di sini Mike tidak mengetahui siapa orang yang telah mengirim si penyusup itu. Karena setahu dirinya Mike sudah tidak mempunyai musuh. Baby, what the hell happened? Malam itu juga Mike, istrinya dan Karina langsung membungkus jasad si penyusup lalu ia bawa ke tengah hutan untuk dikubur. Mike tidak mau jika kasus ini sampai tercium oleh polisi karena ditakutkan Mike akan dipenjara lagi.
Saat di perjalanan pulang, Mike menghubungi rekannya dan meminta si rekan agar segera mengirim dokter ke rumahnya. Hingga tak lama kemudian, Mike pun pingsan akibat luka di perutnya yang semakin parah. Saat tersadar, Mike sedang diobati oleh dokter yang dibawa rekannya. Terlihat Mike yang begitu kesakitan, namun si dokter meminta Mike agar tetap tenang karena lukanya sedang diobati. Di waktu yang sama, Mike kedatangan kakek bernama Danny dan beberapa anak buahnya. Ternyata Danny ini adalah sepupu Don dan ia juga merupakan tangan kanan kedua si Don, bos mafia. Di sini Danny mengatakan kalau ini semua adalah perbuatan Carlo, anak Don. Carlo sangat tidak menyukai kehadiran Mike karena ia takut kalau Don ayahnya akan mengangkat lagi Mike menjadi tangan kanannya sehingga menggeser posisi Carlo sekarang. Mendengar hal tersebut, istri Mike tidak terima. Karena selama ini Mike rela di penjara dan selalu tutup mulut demi melindungi mereka semua. Danny pun menjawab untuk saat ini sebaiknya Mike beserta keluarganya bersembunyi saja. Dan mereka juga akan sebisa mungkin membantu Mike. What was the point of Mike keeping his mouth shut, huh? I have to think about it. Are you absolutely sure? Romo. Pada akhirnya Mike dan keluarganya pergi ke perbatasan Meksiko karena untuk sementara waktu mereka akan bersembunyi di sana. Sesampainya di tujuan, istri Mike langsung mengontrak rumah untuk beberapa bulan ke depan. Terlihat istri Mike yang sudah akrab dengan si pemilik kontrakan karena ternyata orang itu adalah teman kuliah istri Mike. What we should do is check out the house, because if not, I will have you out here all day. Setelah si pemilik kontrakan pergi, istri Mike langsung membawa Mike masuk ke dalam rumah. Terlihat Mike yang masih kesakitan karena luka di perutnya masih basah. Adegan pun berpindah ke si kakek Danny yang sedang mengobrol dengan rekan Mike. Ternyata saat ini mereka sedang memikirkan bagaimana caranya agar bisa menghabisi Carlo, anak si bos mafia, karena mereka semua berada di pihak Mike. You know that Don's not behind this. Di sisi lain memperlihatkan Karina yang saat ini akan mandi. Terlihat di bawah lampu hiasan kamar mandi itu dipasang kamera kecil oleh si pemilik kontrakan yang ternyata sangat terobsesi oleh Karina dan istri Mike. Di waktu yang sama terlihat saat ini si pemilik kontrakan sedang asik colai sambil menonton rekaman Karina. Beberapa hari kemudian memperlihatkan kondisi Mike yang semakin membaik dan ia pun sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Start to make peace with it. Ketika Mike dan keluarganya makan malam, ia meminta maaf kepada Karina dan istrinya. Gara-gara Mike diburu oleh Carlo, mereka berdua jadi harus ikut terlibat, namun Mike berjanji akan secepatnya untuk membereskan semua masalah ini. Let this food get cold. It's okay, Dad. Adegan berpindah kepada Carlo yang saat ini sedang bersama beberapa anak buahnya. Tak lama kemudian Don, si bos mafia, datang dan langsung menanyakan apakah Carlo sudah mengirim penyusup untuk menghabisi Mike. Ternyata Don diberitahu semua ini oleh rekan Mike yang sekarang ada di samping Don. Di sini Carlo tidak mengaku dan hanya berpura-pura tidak tahu menahu perihal tersebut. Kemudian Don mengingatkan Carlo agar tidak bermacam-macam dengan Mike karena itu hanya akan membahayakan diri Carlo sendiri. Sure thing, Pa. Malam harinya memperlihatkan Mike yang sedang menghubungi Danny. Di sini Mike menanyakan apakah mereka telah memberitahu Don tentang Carlo yang sudah mengirim penyusup ke rumah Mike. Danny pun menjawab kalau Don sudah tahu, bahkan Don sudah mengingatkan Carlo agar tidak mengganggu Mike lagi. Kemudian Danny menyarankan agar Mike menemui Don saja untuk membicarakan tentang kelakuan Carlo, anak Don sendiri. Pada akhirnya Mike meminta Danny agar mengatur jadwal untuk mempertemukannya dengan Don, si bos mafia. Yeah. Adegan berpindah kepada Carlo yang saat ini sedang memerintahkan dua anak buahnya untuk mencari keberadaan Mike. Rupanya Carlo tidak terima dengan perkataan Don ayahnya tadi siang, sehingga ia malah semakin bertekad untuk menghabisi Mike.
Kembali ke Mike yang saat ini akan tidur dengan istrinya. Sementara Karina tidur sendiri di kamarnya. Tak lama kemudian Mike mendengar suara orang yang datang hingga mereka semua langsung bersiap karena ditakutkan orang itu adalah suruhan Carlo. Namun ketika dicek keluar ternyata orang tersebut adalah si pemilik kontrakan yang saat ini berpura-pura akan membenarkan pipa saluran air. Istri Mike pun membiarkan si pemilik kontrakan masuk sementara Mike bersembunyi di balik dinding. Ternyata si pemilik kontrakan tidak mengetahui kalau ada Mike di sini. Karena setahu dirinya Mike masih di dalam penjara. Setelah masuk ke dalam, si pemilik kontrakan malah bersikap tidak senonoh kepada Karina hingga membuat Mike naik darah dan inilah yang terjadi. Ketika si pemilik kontrakan dihajar, ponselnya sempat terjatuh dan Karina langsung mengambilnya. Saat dicek, ternyata isi dalam ponsel itu penuh dengan video Karina yang sedang mandi. Karina pun langsung memberitahu ibunya dan Mike sehingga Mike langsung menyekap si pemilik kontrakan di gudang. Di gudang itu Mike menyiksa si pemilik kontrakan dengan sangat kejam. Namun bukannya meminta maaf, si pemilik kontrakan malah tertawa dan mengatakan kalau seharusnya ia memperkosa Karina dulu. Mendengar hal tersebut, istri Mike langsung marah hingga inilah yang dilakukannya. Keesokan harinya terlihat Mike yang memanggil dua rekannya untuk membersihkan jasad si pemilik kontrakan. Di sini Mike juga meminta kepada Karina dan istrinya agar bersembunyi di hotel karena hari ini Mike akan bertemu dengan Don untuk membicarakan masalah Carlo anaknya. Terlihat Karina yang takut jika sampai terjadi sesuatu kepada Mike. Namun Mike meyakinkan Karina kalau dirinya akan segera menyusul ke hotel tersebut. Pada akhirnya Karina dan istri Mike pergi ke hotel. Sementara Mike dan dua rekannya akan membersihkan dulu jasad si pemilik kontrakan lalu pergi untuk bertemu dengan Don. Beberapa waktu kemudian memperlihatkan Mike dan dua rekannya yang sedang di perjalanan. Sebelum bertemu dengan Don, ternyata Mike akan menjemput dulu Danny si tangan kanan kedua Don karena mereka akan mendatangi Don bersama-sama. Singkat cerita, kini Mike, Danny, dan beberapa rekannya sudah sampai di kediaman Don dan mereka langsung masuk ke dalam. Di sini terlihat Don yang menyambut Mike dengan sangat baik. Di sini Mike menanyakan kenapa Don sampai membiarkan Carlo anaknya mengirim orang yang hampir menghabisi Mike dan keluarganya. Jika Carlo memang tidak menginginkan kehadiran Mike, maka bicarakanlah dengan baik-baik. Karena sebenarnya Mike juga sudah tidak ingin menjadi tangan kanan. Don pun meminta maaf karena saat kejadian itu ia tidak mengetahuinya. Don berjanji akan menasehati Carlo agar dia tidak mengganggu lagi Mike dan keluarga. Namun Mike yang menyadari kalau Carlo sudah tidak mungkin bisa dinasehati secara baik-baik, ia pun meminta izin kepada Don karena mulai saat ini Mike akan memburu Carlo. Mendengar hal tersebut, Don menjadi bingung karena bagaimanapun juga Carlo adalah anak kandungnya, sedangkan Mike adalah tangan kanan kesayangan Don. Pada akhirnya Don mengatakan kalau siang ini ia akan berangkat ke Dubai untuk menjalankan bisnis haramnya yang ada di sana. Don pergi akan cukup lama karena ternyata ia juga sudah mempunyai keluarga baru di Dubai. Don akan menyerahkan semua bisnisnya yang ada di sini kepada Mike dan Danny. Sedangkan untuk masalah Carlo, Don meminta Mike agar lakukanlah yang seharusnya Mike lakukan. Asalkan Don tidak ingin tahu di mana Mike menghabisi Carlo dan dengan cara apa Mike menghabisinya. Setelah itu Mike pun berterima kasih dan ia langsung pergi untuk mencari keberadaan Carlo. Malam harinya memperlihatkan Carlo yang saat ini sedang berada di rumah keduanya. Terlihat ia sedang asik menonton football bersama dengan dua anak buahnya. Tak lama kemudian salah satu anak buah Mike meminta izin untuk mengangkat telepon di luar. Baby, relax.
Beberapa menit kemudian Carlo meminta anak buah yang satunya agar memanggil orang tadi karena sudah cukup lama ia tidak kembali. Namun ketika si anak buah mengeceknya keluar, rekannya sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Ternyata itu adalah ulah Mike dan kini Mike langsung menyerang anak buah Carlo yang tersisa. Carlo yang mendengar suara tembakan, ia pun langsung pergi ke kamar untuk mengambil senjata. Sedangkan Mike kini sudah berhasil menghabisi anak buah Carlo yang tersisa dan langsung menyerang Carlo di dalam rumah, dan inilah yang terjadi. Hingga di suatu kesempatan Carlo berhasil mendapatkan senjatanya kembali. Namun untungnya senjata itu sudah kehabisan peluru. Mike pun hanya tertawa sambil mengatakan inilah akibatnya untuk siapa saja orang yang berani bermacam-macam dengan Mike. Di waktu yang sama tiba-tiba Danny dan beberapa rekan Mike datang lalu berdiri di hadapan Carlo. Danny mengatakan kalau Don ayah Carlo telah pindah ke Dubai sedangkan bisnis yang di sini telah diserahkan kepada Danny dan juga Mike. Don juga sudah menyerahkan Carlo kepada Danny dan Mike sehingga mereka bisa melakukan apa saja. Mendengar hal tersebut, Carlo hanya bisa ngahuleng dan inilah yang terjadi. 3 bulan kemudian memperlihatkan Mike, Danny, dan para anak buahnya sedang mengadakan pesta mewah. Mereka juga membawa keluarganya masing-masing karena pesta ini sebagai syukuran untuk pencapaian baru mereka. Ternyata saat ini Danny lah yang menjadi bos mafia sedangkan Mike menjadi tangan kanan Danny. Ketika pestanya berakhir, terlihat Danny, Mike, dan 2 anak buahnya yang berencana pulang bersama. Namun saat di dalam mobil, tiba-tiba Mike meminta maaf kepada Danny dan inilah yang terjadi. Ternyata semua ini Mike lakukan karena dirinya ingin menjadi bos mafia, bukan menjadi tangan kanan. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.